Yuk simak layanan talkshow live interaktif bersama narasumber UPT RSUD Kabupaten Belitung Timur. Acara ini dipersembahkan oleh UPT RSUD Kabupaten Belitung Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar Sisnet Radio dimanapun saja Anda berada. Masih di 90,5 FM Sisnet Radio yang dipancar luaskan dari Jalan Merbabu nomor 69 Kampung Gunung Bawah, Manggar, Belitung Timur. Tepatnya di edisi siarnya 29 April 2020 dan masih dengan kebersamaan Arin di ruang dengar Anda di kesempatan pagi hari ini. Tepatnya di program talkshow ya bersama psikolog UPT RSUD Kabupaten Belitung Timur di kesempatan pagi hari ini. Nah, di kesempatan pagi hari ini juga nantinya kita bakalan memberikan kesempatan kepada pendengar yang pengen berpartisipasi, yang pengen bertanya mengenai seputaran tema yang bakalan kita ulas di pagi hari ini, mengenai mengelola stres di masa pandemi COVID-19. Nantinya pendengar bisa bergabung di via telepon ataupun di via SMS di 085924946896. Baik, kita sapa dulu nih narasumber kita di kesempatan pagi hari ini yang sudah ada di studio kami ya di kesempatan pagi hari ini. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi juga Mbak. Selamat pagi. Silakan nih Ibu memperkenalkan diri dulu kepada pendengar di kesempatan pagi hari ini. Oke, selamat pagi semuanya ya. Salam sehat selalu ya, terutama sehat jiwa untuk kita semua ya di masa pandemi COVID-19 ini ya. Iya. Oke, perkenalkan sebelumnya saya Ibu Heni Puspitasari. Mungkin barangkali sudah banyak masyarakat yang sudah mengenal sedikit ya tentang keberadaan kami. Saat ini saya bertugas di RSUD ya, terutama di bagian rehabilitasi medik, terutama bagi nanti yang memerlukan ya, karena baru beberapa minggu ini kami bergabung dengan RSUD, jadi bukan di BKJM lagi. Jadi udah di RSUD sekarang ya Bu? Iya, ya? sudah RSUD. Iya. Oke, itu tadi narasumber kita ya, ada Ibu Heni Puspitasari, MA PSI ya Bu ya. Iya. Nantinya kita bakalan membahas tema mengenai mengelola stres di masa pandemi COVID-19 ini. Mungkin sedikit ulasan nih ini Bu Heni mengenai mengelola stres di masa pandemi COVID-19 ini. Oke, iya. Jadi kan kalau sekarang itu kan tanpa disadari atau enggak gitu ya, kita itu kan mengalami yang namanya rasa takut, cemas gitu ya, stres gitu ya, berhadapan dengan hal yang barangkali ini kok nggak pasti begitu ya, ini kok bagaimana begitu ya, mau cari makan juga nggak bisa nih ya, perekonomian juga menjadi lambat sekali gitu ya, dan pekerjaan atau hubungan sosial pun menjadi terkendala gitu ya. Nah, sebenarnya sih dalam situasi yang seperti ini wajar ya, atau normal kita mengalami yang namanya stres atau cemas, itu wajar sebetulnya. Begitu. Tetapi nanti kalau ternyata stresnya ini atau rasa cemasnya ini tidak kita kelola dengan baik, itu yang bisa menjadi suatu gangguan, entah itu pada kesehatan atau kejiwaan kita gitu. Jadi di masa pandemi COVID-19 ini kita harus benar-benar mengelola stres kita ya Bu ya. Iya, terutama sekarang ini kalau kita keluar juga dibatasi gitu kan. Betul sekali. Dan juga kalau mau cari makanan juga kita harus jaga jarak sama orang gitu ya. Betul banget ya. Apalagi saat ini kan masih bulan suci Ramadan, biasanya kan orang pada berburu beli takjil gitu kan Bu. Biasa kan suka ada desak-desakan ini kan. Nah, kita juga sekarang tuh harus jaga jarak juga. Iya, baik pendengar Sisnet Radio dimanapun saja Anda berada, nantinya di sesi yang selanjutnya kita bakal membahas lebih jauh lagi mengenai mengelola stres di masa pandemi COVID-19. Dihadirkan dulu satu tembang manis berikut ini, tetap di 90,5 FM Sisnet Radio. Baru saja kita menyaksikan layanan talkshow live interaktif yang diselenggarakan oleh Sisnet Radio 90,50 FM Kabupaten Belitung Timur. Acara ini dipersembahkan oleh UPT RSUD Kabupaten Belitung Timur.
Masih di 90,5 FM Sisnet Radio dan masih dengan kebersamaan Arin dan Ibu Heni Puspitasari ya di kesempatan pagi hari ini. Tentunya di program talk show bersama psikolog UPT RSUD Kabupaten Belitung Timur dengan tema mengelola stres di masa pandemi COVID-19. Ya, silakan Ibu mungkin mengenai stres sendiri ya. Oke, ya. Tadi Bu Heni sudah bilang di awal ya kalau sebenarnya saat ini merasa ketakutan, stres itu suatu hal yang normal. Iya. Jadi perlu kita kenal dulu stres itu apa sih. Stres itu kan sebetulnya suatu respon atau reaksi tubuh terhadap situasi yang berubah begitu ya. Nah jadi nanti kalau kita stres justru ini harus hati-hati ya. Tadi stres itu meskipun hal yang wajar tapi tetap harus dikelola dengan baik. Begitu ya, apalagi di masa pandemi ini. Jadi kalau bisa diulas sebenarnya ada beberapa hal yang menjadi faktor penyebab kita stres saat ini. Iya. Ya, jadi pertama itu berkaitan dengan krisis. Berkaitan dengan krisis ya Bu krisis ya. itu kan maksudnya begini, sesuatu yang datang tiba-tiba dan kita nggak ada persiapan sama sekali. Iya, betul sekali. Jadi yang pertama kasusnya di Wuhan, tahu-tahu sudah di sini gitu. Iya, sudah di sini, dan betul. kasusnya sudah ribuan ya begitu dan mengerikan begitu, datanya juga melonjak. Nah ini menimbulkan yang namanya krisis yang menimbulkan stres itu sendiri. Nah kemudian juga faktor lainnya adalah faktor ketidakpastian, ketidaktentuan. Kenapa dibilang ketidaktentuan? Misalnya tiba-tiba kita ini sampai kapan sih berakhirnya gitu. Sedangkan untuk obatnya sendiri aja belum ada, vaksinnya juga belum ada ya. Terus nanti saya nggak bekerja sampai kapan sih? Ya gitu. Nah itu juga bisa menyebabkan stres itu sendiri gitu. Yang terakhir adalah loss of control. Ya kita melihat data nih di televisi, waduh banyak banget. Tapi kita nggak tahu harus mesti ngapain ini. Iya betul juga. Nah itu tadi ya atau balik lagi ke permasalahan krisis ya, kita berhadapan karena masalah pandemik ini secara perekonomian tadi. Betul. Ya tiba-tiba PHK sepihak misalnya terjadi perubahan dalam lingkungan keluarga misalnya ya. Nah itu kan menyebabkan krisis juga yang menimbulkan tadi dampak dari stres itu sendiri, kira-kira begitu ya. Nah, kira-kira nih Bu, untuk mengatasi masalah stres itu sendiri itu bagaimana supaya kita tidak cemas, tidak panik gitu kan, tidak gelisah. Apalagi nih masalah ekonomi ya sekarang ini mungkin sekali. Ya ini berpengaruh sekali ya Bu, benar tadi yang sudah Ibu sampaikan, banyak juga yang di PHK, yang dirumahkan tanpa persanggupan lagi ya. Oke. Cara mengatasi stres itu sebenarnya ada banyak cara, ya ada banyak cara sekali dan barangkali mendengar sudah selama ini ada yang kalau lagi stres dengerin musik bisa hilang, bisa dilakukan juga, misalnya metode seperti itu begitu ya. Tapi yang jelas stres itu bukan sesuatu yang bisa kita hindari sebenarnya ya, karena memang setiap hari kita pasti stres begitu ya. Tapi mengelolanya kita harus kenal dulu loh. Saya misalnya stres karena sering misalnya melihat data-data di televisi, berita-berita yang barangkali nggak terbukti kebenarannya atau nggak jelas tadi, yang bikin rasa takut semakin memuncak misalnya. Nah itu kan nanti akan membentuk pikiran asumsi-asumsi yang negatif gitu ya pada diri kita. Jadi kalau Bu Heni lebih menyarankan coba untuk memanajemen kembali ya, misalnya baca beritanya cukup di satu kali pagi hari atau sore hari misalnya. Jadi nggak melulu pegang HP atau nonton televisi berhadapan dengan berita yang luar biasa, apalagi baca yang berita-berita di mass media gitu. Itu juga bisa mengurangi sebetulnya ya dari stres tadi gitu. Kemudian juga kita kan saat ini bekerjanya di rumah gitu ya. Nah jadi coba kalau misalnya teman-teman punya kesukaan ya atau pekerjaan yang barangkali belum terselesaikan karena sibuk kemarinnya, coba untuk digiatkan kembali, terutama hobi-hobi kita misalnya ya. Coba manfaatkan waktu untuk lebih banyak lagi berinteraksi dengan keluarga. Iya, itu kan untuk yang bekerja di rumah. Nah, untuk yang bekerja di lapangan misalnya ini Bu, ini kan mereka kan terkadang
emang anjuran memang kita harus bekerja di rumah, tetap di rumah. Tapi sesuatu hal mungkin yang membuat mereka harus berada di luar gitu, seperti kerja, mencari nafkah dan lain sebagainya. Kalau Bu Eni lebih menyarankan untuk bekerja itu kalau memang apalagi pekerja harian ya, Iya, yang benar sumbernya sekali. tuh dari sana. Kalau nggak kerja saya nggak dapat apa-apa nih. Iya, benar Nah, itu sekali. ya, itu juga nanti untuk ini kan juga terkait nanti kalau berhadapan dengan kebijakan dari pemerintah juga ya, untuk memikirkan teman-teman yang memang pekerja harian begitu ya, bukan seperti barangkali pekerja kantoran yang bisa terima upah setiap bulan misalnya ya. Betul. Nah, ini juga jadi PR dari pemerintah nanti ya. Nah, tapi kalau Bu Heni lebih menyarankan kepada teman-teman yang memang harus terpaksa bekerja, ya silakan bekerja tapi ikuti protokol kesehatannya. Jadi misalnya menggunakan masker di luar ya, mencuci tangan setelah berkegiatan, itu bisa kok nanti mengurangi dari tingkat stres itu sendiri gitu. Oke. Baik, untuk pendengar yang pengen berpartisipasi di kesempatan pagi hari ini, silakan ya, kita bakal memberikan kesempatan yang pengen bertanya nih kepada Ibu Heni langsung ya, psikolog dari UPT RSUD Kabupaten Belitung Timur, mengenai mengelola stres di masa pandemi COVID-19 ini. Silakan ya untuk pendengar yang pengen bergabung, yang pengen bertanya, silakan di 0859 249466896. Nah, untuk tingkatan stres sendiri ini bagaimana nih Bu dalam mengelolanya? Oke, tingkatan stres begini ya. Nanti sebelum membahas masalah itu ya mengelolanya, jadi Ibu Heni akan jelaskan dulu. Sebenarnya stres setiap orang itu berbeda-beda. Berbeda-beda ya. Gejalanya juga beda-beda ya. Jadi sebenarnya gejala stres itu ada, kita harus memperhatikan 4 faktor juga. Ada namanya gejala fisik. Gejala fisik itu misalnya kita merasakan pusing kepala, misalnya migrain, atau misalnya terjadi gangguan pada pencernaan. Misalnya karena banyak pikiran tiba-tiba mahnya kumat misalnya gitu ya, atau batuk pilek juga bisa. Bisa juga ya Bu ya? Iya, tekanan darahnya misalnya meningkat. Nah, itu juga bisa disebabkan stres juga. Iya, betul sekali. Jadi kalau kita pusing kepala, seandainya kita kan biasa ya Bu ya, suka pusing kepala, itu bisa jadi dari tanda stres tadi ya. Iya, jadi harus ada namanya juga gejala fisik tadi kan, karena tadi mengingat arti dari stres itu sendiri kan reaksi tubuh terhadap situasi atau keadaan yang mengalami perubahan. Ya, jadi ada gejala fisiknya juga nanti ya gitu, atau misalnya mual atau diare misalnya. Stres juga. Iya, itu bisa juga menjadi gejala ya. Kemudian selain itu ada gejala emosi. Emosi itu misalnya moody. Ya, moodnya mudah berubah-ubah tadi ya, suasana perasaannya misalnya gitu, gelisah misalnya ya, sering marah misalnya ya, tadi itu. Kemudian juga ada namanya gejala kognitif. Ya, gejala kognitif itu misalnya mudah pelupa nih. Nah, itu tanda juga, tanda dari stres tadi kalau kita ya. sedang stres. Kemudian juga sulit untuk berkonsentrasi misalnya ya, atau sulit untuk membuat suatu keputusan. Nah, itu. Dan terakhir ada namanya gejala perilaku. Nah, perilaku ini misalnya gugup nih, menggigit kuku, tuh suka nggak ada yang begitu misalnya. Ada yang sering menggigit kuku sampai kukunya tuh habis gitu ya Bu ya. Atau misalnya mondar-mandir ke sana kemari, misalnya gelisah lah, gaduh gelisah seperti itu. Nah, itu juga itu bagian-bagian dari gejala-gejala. Tapi setiap orang nanti berbeda-beda ya. Nah, jadi kalau Bu Heni nanti lebih menyarankan untuk mengenali apakah orang ini dalam kondisi stres atau mengalami gangguan psikologis, itu terlihat dari perilakunya sebetulnya. Nah, nanti teman-teman bisa kok di rumah bisa membantu lewat namanya pertolongan pertama pada psikologis tadi. Jadi bukan hanya kecelakaan yang ada pertolongan pertamanya, tapi ternyata kesehatan jiwa juga ada. Ada ya Bu ya. Ya, biasanya kan kita tuh biasa suka pusing tadi, mual. Biasanya tuh kalau udah pusing mual tuh
udah demam gitu ya Bu ya. Iya betul. Nah ini juga Bu Heni ingatkan ya, kita kan selama ini hanya concernnya kepada misalnya memburu vitamin, beli di apotek banyak betul. nih, vitamin apa aja diborong misalnya. Tapi untuk teman-teman semua ya, ternyata yang kita butuhkan saat ini juga harus dalam kondisi sehat jiwa. Kenapa harus sehat jiwa? Karena kalau kita dalam kondisi stres, itu tubuh kita memproduksi yang namanya hormon kortisol dan adrenalin. Nah ini yang memicu tingkat stres kita menjadi dan akan menurunkan sistem imun kita. Kekebalan tubuh kita menjadi turun dan akan menyebabkan mudah sakit. Nah, jadi nggak cuman konsumsi vitamin atau makanan yang bergizi, tapi juga harus mengelola kesehatan jiwa, itu penting juga. Oke, jadi kita harus mengelola kesehatan jiwa kita ya, iya. Bu Heni ya. Betul sekali. Oke. Nah, untuk tadi kan itu pertolongan pertama ya Bu ya, mengenai pertolongan pertama itu kira-kira apa yang dilakukan Bu? Oke, begini, tadi kan Bu Eni sudah bilang ya, kalau gangguan psikologis itu bisa nampak dari perilaku, ya. Jadi ketika teman-teman semua yang ada di rumah melihat ada gejala, misalnya, oh ini temennya atau keluarga kerabatnya misalnya butuh nih, kayaknya dia gelisah nih, kayaknya dia pikirannya negatif, terus menangis misalnya, bisa kok teman-teman di rumah melakukan yang namanya pertolongan pertama psikologis tadi, ya, karena sifatnya ini adalah alat bantu yang sifatnya praktis, langsung, bukan teori. Langsung ya? Iya, jadi siapa aja bisa kok untuk melakukan di rumah, begitu ya, siapapun bisa. Makanya kita sarankan untuk melakukan ini dulu gitu. Nah, pertama yang harus dilakukan, langkah-langkahnya adalah memenuhi kebutuhan dasar dulu. Nah, apa misalnya Bu? Kebutuhan dasar tuh contohnya begini. Kebutuhan dasar itu misalnya ada orang yang datang ke kita dalam kondisi misalnya karena bencana, suatu bencana misalnya, banjir lah misalnya, Ibu Heni ambil contoh ya. Gak mungkin dong dia cerita ke kita dalam kondisi kedinginan. Pasti kita kasihkan dulu baju sebagai pengganti, atau misalnya saat ini dalam kondisi gak ada uang untuk beli makanan, kita bisa dia kasih makan dulu kalau dia kelaparan, baru dia bisa menceritakan apa yang menjadi permasalahan di diri dia gitu. Itu yang namanya harus memenuhi kebutuhan dasar. Itu yang pertama harus dipenuhin ya, sebelum membantu secara psikologis gitu. Nah yang kedua, dengarkan. Nah ini konsep yang sangat penting sekali, mendengarkan. Jadi kuncinya mendengarkan itu ya, kita mendengarkan tanpa ada pemaksaan. Jadi kalau kita yang datang ke kita ini teman dekat, coba tanyakan, apa kamu butuh didengarkan, butuh menceritakan perasaan kamu, silakan, saya akan dengarkan, tetapi tanpa ada pemaksaan ya, itu kuncinya. Jadi ketika teman kita ini sudah siap untuk menceritakan, silakan untuk mendengarkan. Gitu tadi. Yang kemudian yang kedua adalah menerima perasaannya. Menerima perasaannya. Nah ini penting juga. Kenapa menerima perasaan itu penting? Kita suka ya kalau orang cerita ke kita, udah deh kamu nggak gitu, kamu jangan nangis, jangan sedih ya. Sebenarnya kalau teman-teman ngomong begitu, artinya si orangnya itu merasa nggak dipahamin loh sebetulnya. Oh begitu. Iya, jadi cukup diterima aja. Oh lagi sedih ya. Oh iya, saya ngerti, saya paham. Ya, jadi kita nggak boleh menilai. Itu ya, prinsipnya begitu. Gampang ya barangkali ya. Iya. Oke, nanti bisa dilakukan ya. Nah, kemudian yang terakhir, bukan yang terakhir sih ya. Ini juga kita bisa misalnya menenangkannya. Nah, ini juga kalau kita mau membantu secara psikologis tuh kitanya juga harus tenang. Ya, jadi percuma kita pengen memberikan bantuan kalau kita sendiri juga panik, nggak bisa juga gitu ya. Jadi nanti kalau kita sendiri sudah tenang, kita bisa kok misalnya, oh iya kalau tadi dia butuh bantuan bahan pangan misalnya, makanan, misalnya kita bisa kok bagaimana kalau kita ke posko terdekat yang membuka bantuan sosial misalnya, itu bisa kok kita arahkan. Ya itu. Nah yang terakhir, kalau memang dia sudah parah banget, dia nggak nerima sama sekali, misalnya udah gaduh gelisah banget, bisa dirujukan ke ahlinya gitu ya. Bu Heni rasa
langkah-langkah itu bisa kok kita semua melakukan ya gitu. Insya Allah kita bisa ya Bu Heni ya. Oke. Kita bacakan dulu nih SMS yang masuk Bu Heni. Sepertinya ada yang mau bertanya di kesempatan pagi hari ini. Untuk yang pengen gabung di via telepon juga boleh ya. Kita juga masih memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk pendengar yang pengen bertanya kepada Ibu Heni mengelola stres di masa pandemi COVID-19 ini. Iya, ini SMS-nya dari Bang Yanto SGC ya. Pagi di Arin dan Ibu Heni. Selamat pagi. Siapa kabar kata? Alhamdulillah kabar baik ya. Aku mau bertanya sedikit, apa obat stres itu Bu Heni? Iya, pengen bertanya apa obat stres katanya. Oke. Silakan Bu Heni. Obat stres ya, sebenarnya kita nggak bisa kalau bicara stres kita nggak bicara obat gitu, karena tadi stres itu kan adalah reaksi tubuh ketika ada suatu ancaman atau perubahan situasi, jadi normal terjadi ya, dan secara alami tubuh kita akan tadi menghasilkan atau mengeluarkan hormon kortisol dan adrenalin tadi. Jadi kita balikan, hormon kortisol ini kan hormon stres ya, kalau sedangkan adrenalin itu kan muncul ketika ada ancaman atau bahaya nih. Nah, jadi makanya kita sikapnya waspada. Nah, tadi kan Ibu ini juga sudah menjelaskan di awal ya, kalau hormon kortisol itu memuncak, otomatis produksi imun tubuh kita juga menurun gitu, dan kita akan mengalami kerentanan. Jadi dibalik. Ya, jadi coba kenapa harus berpikiran positif, harus bersikap tenang supaya hormon endorfinnya ditingkatkan. Hormon endorfin itu hormon kebahagiaan. Caranya teman-teman barangkali bisa kok memproduksi ulang. Gimana sih cara mengatasi stres yang memang teman-teman bisa lakukan di rumah? Oh, tadi misalnya saya suka lihat orang-orang kalau lihat tuh mancing sekarang ya. Jadi kalau mancing itu bisa menjadi bisa menumbuhkan rasa senang ya di teman-teman. Selain sisi ekonomi, silakan lakukan. Dengan tentunya tadi protokol kesehatan misalnya, jangan dilupakan, itu bisa loh ya. Atau misalnya saya mengurangi pikiran negatifnya dengan misalnya menulis atau misalnya menyanyi. Silakan dilakukan gitu. Ya, produksi hormon endorfin sebanyak mungkin dalam tubuh kita. Supaya apa? Supaya tadi sisi kesehatan juga meningkat, kesehatan jiwa kita juga meningkat. Itu yang harus dilakukan. Kira-kira begitu. Nah, kemudian juga coba deh berjemur. Kenapa kok berjemur? Ternyata nanti kalau kita terpapar sinar matahari, itu otak akan memicu yang namanya hormon serotonin, hormon yang menimbulkan rasa nyaman, suasana hati kita menjadi tenang. Nah, itu coba teman-teman lakukan kalau habis terkena paparan sinar matahari, pasti rasanya enak ya. Pasti perasaannya lebih enak. Lakukan, nggak masalah gitu ya, kira-kira itu. Jadi kita kalau bicara stres, kita nggak bicara obat dulu. Nanti terkecuali kalau stres ini sudah berkepanjangan dan teman-teman nggak mengelola ini dengan baik, sudah menjadi suatu gangguan psikosomatis misalnya, atau gangguan psikologis yang lebih parah. Nah, itu yang dibutuhkan pengobatan nanti gitu ya. Jadi untuk pengobatan ini lebih mengarah jika stres itu sudah parah ya Bu Heni ya. Iya, jika sudah menjadi suatu gangguan psikologis yang lebih buruk. Misalnya tadi entah itu misalnya psikosomatis atau misalnya sudah mengalami gangguan psikologis yang lebih parah, misalnya tadi sampai ada ide bunuh diri misalnya ya, itu memang diperlukan nanti penanganan secara medisnya gitu barangkali. Iya, itu tadi ya Bang Yanto SGC sudah dijawab nih dari Ibu Heni ya mengenai pertanyaannya tadi mengenai obat dari stres ya Bu Heni ya. Jadi Bang Yanto mungkin bisa melakukan langkah-langkah yang sudah dikasih tahu tadi dari Bu Heni ya. Dan untuk pendengar semuanya, nanti untuk yang pengen bertanya kembali, yang pengen bergabung di via telepon, silakan, kita masih memberikan kesempatan ya di pagi hari ini. Untuk yang pengen bertanya kepada Bu Heni, bagaimana
mengelola stres di masa pandemi COVID-19. Iya, kita lanjut ke SMS lagi nih Bu Heni ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Aku mau bertanya nih Kak, aku Lisa. Aku mau bertanya bagaimana jika stres tidak bisa dikelola dengan baik. Terima kasih, wassalam. Oke, bagaimana jika stres tidak bisa dikelola dengan baik? Iya. Gitu ya. Oke. Artinya harus berintrospeksi diri lagi. Berintrospeksi diri lagi. Barangkali cari tahu dulu. Kira-kira kalau nggak bisa dikelola, cari tahu. Tadi Bu Heni sudah bilang di awal, cari tahu sumbernya. Kebanyakan kenapa nggak bisa dikelola kan karena kita mindsetnya masih di situ-situ aja. Iya, begitu ya. Masih di situ aja, masih berputar-putar di situ-situ aja. Jadi coba untuk ketika kita stres, kita coba untuk tidak menolak, tapi menerima. Misalnya kita takut nih, kita jangan menolaknya. Iya ya deh, saya masih dalam rasa takut nih. Tapi yang bisa kita upayakan adalah saya takut pada apanya. Nah, cari tahu. Oh, kalau misalnya di masa pandemi saat ini, coba cari tahu. Kalau saya takut nih tertular, saya takut terkena, coba kenali dulu. Ini penyakitnya seperti apa sih? Virusnya seperti apa sih penyebarannya? Dan apa sih yang bisa saya lakukan? Nah, itu. Nanti dari sumber-sumber yang bisa memberikan penjelasan secara positif, kita bisa mengambil makna dari itu. Gitu. Jadi coba untuk direview lagi ya, barangkali kalau belum bisa mengelola stresnya. Gitu. Ini kan kita kan setiap orang kan berbeda-beda ya Bu Heni, cara pemikiran juga beda, cara kita mengambil tindakan juga beda gitu kan. Iya, terkadang apa yang kita sampaikan ke mereka itu tidak semuanya bisa dilakukan gitu. Betul dari sekali. mereka. Karena gini, sebetulnya kan kok kenapa orang bisa menjadi cemas sekarang, memang bisa jadi pada dasarnya memang dia orangnya pencemas. Tadi memang pada dasarnya orangnya punya asumsi-asumsi yang negatif, jadi itu terus menerus. Tadi ingat kata Bu Heni, kalau itu nggak dikelola dengan baik, ya akan terjadi gangguan pada kesehatan dan psikologis begitu. Jadi nanti kalau Bu Heni sih menyarankan kalau emang nggak bisa dikelola ya konseling aja, nggak apa-apa, online aja. Nanti bisa kok konseling online, misalnya apa-apa yang menjadi masalah bisa dikonselingkan dengan Ibu Heni, nggak apa-apa. Iya, itu untuk masalah konseling itu via online, nggak menerima face to face ya, nggak menerima face to face sementara ini. Jadi kalau misalnya teman-teman memang membutuhkan ya, saya kok ini gimana ya gitu, nggak bisa tadi ya, silakan nanti untuk konseling dengan Ibu Heni. Tentunya nanti terlebih dahulu menghubungi admin Bu Heni. Nanti barangkali akan Ibu Heni kasihkan kontaknya ya. Nah, gitu. Baik, untuk Lisa sudah dijawab ya dari Bu Heni tadi mengenai bagaimana jika kita tidak bisa mengelola stres tadi ya Bu Heni ya. Baik, pendengar Sisnet Radio dimanapun saja Anda berada, nanti kita kembali lagi di sesi yang berikutnya. Tetap di 90,5 FM Sisnet Radio. Baru saja kita menyaksikan layanan talkshow live interaktif yang diselenggarakan oleh Sisnet Radio 90,50 FM Kabupaten Belitung Timur. Acara ini dipersembahkan oleh UPT RSUD Kabupaten Belitung Timur. Radio dan masih dengan kebersamaan Arin dan Ibu Heni ya di kesempatan pagi hari ini. Masih di acara talkshow ya Bu Heni ya. Dengan tema mengelola stres di masa pandemi COVID-19. Nah, mungkin untuk stres sendiri mungkin memiliki beberapa sisi ya Bu ya. Ya, seperti sisi positif ataupun sisi negatifnya itu seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan? Oke, ya. Stres itu kan nggak melulunya negatif gitu ya. Iya. Kalau dimaknai secara positif tentu juga akan positif. Kalau bahasa psikologinya barangkali eustress tadi. Iya.
ya. Jadi contoh sederhananya aja. Kalau misalnya Ibu Heni ambil contoh sederhana yang positifnya, misalnya nggak usah jauh-jauh lah ya. Kita besoknya misalnya ujian nih. Nah, kita udah berpikir, oh iya, kalau saya nggak mau dapat nilai jelek, tentu saya harus belajar dong. Iya, nah, betul. itu kan salah satu dari memaknai stres itu sebagai sesuatu yang positif, sebagai sesuatu yang kalau Bu Heni bilangnya copingnya bagus gitu ya. Coping stresnya itu bagus. Nah, yang nggak bagus itu yang tadi, yang maladaptifnya, copingnya yang maladaptif, jadi nggak bagus. Jadi besoknya misalnya utamanya kita saat ini ya, wah jangan-jangan nanti ini ke saya dong. Oh jangan-jangan nanti ini gimana ya misalnya gitu. Oh mau cari makan susah ya misalnya. Nah ini kan dipikirin aja, asumsinya udah negatif misalnya. Apalagi ditambah dengan tadi pemberitaan yang barangkali juga membuat rasa takut itu semakin memuncak. Iya, apalagi misalnya sekarang kan kita dilarang untuk tidak berkerumunan nih, Bu Heni ya. Mungkin wah nanti kalau saya keluar rumah nanti saya tertular dong gitu. Nah itu jadinya ujungnya negatif thinking. Iya, betul. Gitu, kira-kira begitu sih. Iya. Nah, kira-kira nih apa tindakan yang harus dilakukan supaya stres ini tidak berkelanjutan nih, Bu? Tidak berkelanjutan ya tetap intinya adalah pengelolaan tadi ya, kembali ke diri ya, tetap kepada manajemen stresnya. Ya, karena kan stres nggak bisa kita hindarin, tapi harus dihadapin. Ya, tadi kalau kita saat ini kan kita dalam masa pandemi ya, saya sih menyarankan kepada masyarakat sekali lagi untuk mencari ya atau mendapatkan informasi dari sumber-sumber yang akurat saja. Gitu. Misalnya seperti WHO atau CDC atau dari Kemenkes ya. Kalau di kita gitu, supaya apa? Supaya kita tidak mendapatkan informasi-informasi yang justru menambah beban pikiran. Begitu. Nah, ini kan stres terbesar dari sini gitu ya. Nah, itu. Jadi manajemen waktu mendapatkan beritanya juga. Ya, dan sekali lagi manfaatkan waktu luang kita untuk melakukan sesuatu yang barangkali selama ini belum bisa kita lakukan. Gitu ya. Baik, ini kita kembali bacakan SMS yang masuk ya, Bu Heni ya. Ini datanya dari Bang Andi Lintang. Selamat siang Arin, selamat siang juga buat Bu Heni. Ya, selamat siang Bang Andi ya. Aku mau bertanya, kuang keluar rumah, ndak kuang jua ndak keluar rumah. Jadi itu kiapa kira-kira kalau stres macam ini kiapa, Bu? Salam dari Bang Andi Lintang. Kuang. Iya, aku mau bertanya, kata ndak kuang keluar rumah, ndak kuang jua ndak keluar rumah. Jadi itu kiapa kira-kira kalau stres macam ini, Bu? Ini mah konflik ya. Konflik juga bagian dari stres gitu ya. Ya jadi kalau nanti berbicara stres kan tadi Ibu Heni bilang kalau di masa pandemi itu ada namanya krisis ketidakpastian sama loss of control tadi. Kalau Bang Andi tanya nampaknya lebih ke arah konfliknya ya. Di ibaratnya buah si malakama nggak dilakuin juga salah, susah gitu ya, serba salah gitu ya. Tapi yang pasti ya yang Bang Andi kalau misalnya kuang keluar rumahnya tuh karena niatnya tadi mau cari ekonomi ya, karena pekerjaan ya silahkan dilakukan ya. Tapi kalau misalnya dak kuang ikutin kata hati lah ya. Kalau tadi emang niatnya untuk mencari nafkah ya silakan dilakukan gitu. Kira-kira gitu sih kalau Bu Heni sih ya menyarankan begitu ya. Tentunya tetap ikutin protokol kesehatan, jangan lupa. Iya, itu tadi ya Bang Andi. Sudah dijawab dari Bu Heni. Jadi kalau Bang Andi mau keluar rumah karena pekerjaan silakan ya. Kalau Bang Andi mau keluar rumah karena tujuan lain tuh, apalagi nongkrong misalnya ya Bu Heni ya. Itu yang enggaknya jangan dilakukan. Jangan gitu dilakukan ya. Oke. Kita lanjut lagi nih. Dari Pak Yadi nih.
Nah, Pak Yadi mau bertanya nih, Bu Heni, katanya penyakit apa saja Bu yang bisa muncul akibat terlalu sering stres dari Pak Yadi? Oke. Penyakit apa saja ya yang bisa muncul tadi ya kalau kita terlalu stres? Wah, banyak Pak ya. Tadi Bu Heni bilang kalau stresnya nggak dikelola, jangka panjangnya bisa menimbulkan gangguan kesehatan dan psikologis. Gangguan kesehatan tuh bisa loh Pak, misalnya diabetes mellitus nggak terpikir tuh kan? Bisa juga? Iya, bisa. Iya. Kenapa kok bisa Bu Heni? Coba kalau kita lagi stres, ada orang yang dia banyak makan. Makan apa aja kalau dia lagi banyak pikiran. Iya. Ada yang seperti itu. Jadi gini, iya, ada yang dia. Biasanya kan kalau kita makan banyak itu identik dengan perut kita yang lapar ya. Tapi ada orang yang kalau dia lagi banyak pikiran, ada yang tipenya gitu. Tipenya banyak makan atau ada yang tidak mau makan sama sekali. Nah, yang banyak makannya ini loh. Misalnya dia terus aja misalnya konsumsi untuk menenangkan hatinya tadi. Nah, ini kan bisa memicu tadi. Bisa memicu yang namanya diabetes mellitus gitu, atau misalnya penyakit jantung misalnya. Ya, karena apa tadi kan Bu Heni sudah bilang stres bisa menurunkan imun tubuh dan kita lebih rentan terpapar oleh berbagai penyakit tadi. Nah, kalau masalah psikologisnya, gangguan psikologisnya psikosomatis misalnya. Pernah nggak barangkali teman-teman di rumah merasakan, apalagi di masa pandemi ini ya, misalnya udah batuk sedikit, waduh jangan-jangan aku sudah kena COVID nih ya. Jangan-jangan udah pilek misalnya, waduh jangan-jangan udah COVID nih. Nah itu ternyata setelah diperiksakan cuman misalnya demam biasa atau misalnya cuman flu biasa. Misalnya ini yang psikosomatis itu akibat sugesti dari pikiran kita sendiri. Nah, ini gangguan secara psikologisnya itu. Kalau psikologisnya banyak banget ya Pak ya, bisa gangguan psikologis tuh ada banyak kalau dipaparkan, waduh berderet-deret barangkali ya. Depresi, tadi kecemasan ya Pak ya, gitu barangkali. Banyak ya Pak ya. Banyak ya untuk Pak Yadi tadi ya. Oke, itu Pak Yadi sudah dijawab tuh dari Bu Heni ya, mengenai penyakit yang ditimbulkan oleh stres ya Bu ya. Ya, untuk yang pengen gabung di via telepon silakan di kesempatan siang hari ini ya di 085924946896 yang pengen bertanya mengenai tema mengelola stres di masa pandemi COVID-19 ini. Lanjut ke SMS ya Bu. Selamat pagi Bu Heni, selamat pagi. Ya, kita terima dulu penelpon ya. Ini ada yang pengen bergabung. Halo, assalamualaikum, selamat siang. Halo, selamat siang. Dengan siapa dan di mana ini? Dengan Mr. Go nih. Dengan Mr. Go di Desa Baru nih Bu Heni. Ya, silakan Mr. Go mau bertanya kepada Bu Heni. Selamat siang Bu Heni ini ya. Iya, selamat siang Pak. Jadi apa yang disampaikan Bu Heni tadi ya, karena ini baru jadi ingin saya tanyakan ini yang dimaksud dengan apa yang stres gitu. Apa yang dimaksud dengan stres? Oke. Dan kedua, mengapa manusia ini harus mengalami stres gitu? Oke. Iya. Itu Bu Heni ya. Iya. Bagaimana kita menghindari stres ini? Gitu. Oke, iya. Nah, itu mungkin dari pertanyaan dari Go ya. Iya. Mudah-mudahan bisa di. Iya. Oke, iya. Baiklah. Ya, terima kasih ya untuk Mr. Go. Terima kasih ya Pak ya, pertanyaannya bagus sekali pertanyaannya. Iya, silakan Bu Heni dijawab dulu nih. Tadi apa definisi stres ya katanya ya. Nah, Bu Heni ulang barangkali tadi belum dari awal ya. Iya. Jadi stres itu adalah reaksi tubuh ya atau respon tubuh kita dalam menghadapi situasi atau keadaan yang mengalami perubahan, ya, sehingga kita dituntut untuk menyesuaikan diri sebetulnya gitu ya. Nah,
kemudian mengapa sih manusia itu stres gitu ya? Iya, bagaimana manusia itu bisa stres katanya? Bisa stres begini Bapak ya. Jadi sebenarnya gini ya Pak ya. Namanya jiwa itu sebenarnya terdiri dari beberapa faktor juga. Ada yang namanya kognitif, itu pola pikir. Nah, kemudian ada yang namanya afektif, itu emosi, perasaan kita. Dan yang terakhir adalah perilakunya. Ya, jadi contoh sederhananya misalnya kenapa sih kita bisa stres, itu bisa terpicu dari pola pikirnya kita. Nah, pola pikir yang tadi misalnya di masa pandemi ini kita berpikir jangan-jangan nanti kena ke saya, otomatis emosinya akan jadi tadi misalnya kebingungan, menjadi mudah marah reaksinya, menjadi sedih banget misalnya, dan perilakunya bisa jadi misalnya tadi jadi nggak bisa merasa panik misalnya, atau tadi mondar-mandir misalnya. Nah, ini ya. Jadi itu ya Pak ya. Jadi jiwa ini kenapa kita bisa stres ya tadi bersumber dari pola pikir kita itu. Kira-kira begitu. Nah, kemudian tadi cara menghindari ya. Menghindari yang namanya stres. Stres itu tadi Bu Heni selalu tegaskan, stres itu nggak bisa dihindari. Tidak bisa kita hindari. Jadi sepanjang kita masih hidup pasti kita akan mengalami yang namanya stres. Tetapi yang terpenting adalah cara mengatasi stres itu sendiri. Itu yang bisa kita lakukan. Sepanjang kita hidup kita akan stres, ya. Tapi mengelolanya adalah yang terpenting. Begitu. Ya, kira-kira gitu. Baik, itu tadi Mr. Go ya, udah dijawab nih dari Bu Heni. Kita kembali lagi ke SMS ya, Bu Heni. Oke. Iya, ini dari Bang Doger kata. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau nanya Bu Heni, stres termasuk penyakit menular ndak, dari Bang Doger? Silakan Bu Heni. Pertanyaannya bagus sekali ya Bang Doger ya. Oke. Stres apakah termasuk penyakit menular? Iya. Begitu ya. Waduh, pertanyaan yang sulit sekali sebenarnya ya. Sebenarnya gini, tadi Bu Heni bilang di awal ya. Contoh sederhana aja mungkin Bang Doger bisa mengambil kesimpulan dari jawaban Bu Heni ini ya. Ketika kita dalam kondisi panik, misalnya kita nggak bersikap tenang menghadapi sesuatu. Contohnya saja, ketika kita ada anak kecil di samping kita, otomatis mereka akan merasakan dan mereka juga akan bereaksi. Nah itu, kira-kira bisa ditangkap dari jawaban Bu Heni? Misalnya kenapa itu Bu? Iya, karena ada koneksi. Iya. Ya, ada koneksi. Misalnya kita si ibu sama si bapak ini misalnya membicarakan tentang wah jangan-jangan ini nanti begini ya, dan didengarlah sama si anak ini, otomatis anak akan merespon dengan sesuatu emosi yang negatif juga. Nah ini jadi bisa dikatakan ya bisa menular dalam tanda kutip ya, bukan nanti kita lihat orang stres nular ke kita, enggak juga, enggak melulu begitu ya gitu, tapi ibaratnya bisa mempengaruhi barangkali, kira-kira begitu, bisa mempengaruhinya gitu ya, kira-kira begitu sih. Oke. Itu tadi ya Bang Doger sudah dijawab dari Ibu Heni. Nah, dari Pak Yadi tadi nih Bu, kata Pak Yadi, benar kalau begitu Bu, saya kena diabetes karena stres pada saat rekonstruksi di PT Timah. Tak ada hari istirahat, tidak ada hari libur, jam tidur berhari-hari kurang dari 3 jam katanya. Iya ya, itu terkait dengan burnout-nya barangkali, masalah pekerjaan itu juga bisa menimbulkan stres yang luar biasa. Ya, dan memang salah satu dampaknya terhadap kesehatan adalah gangguan itu tadi. Gitu ya. Ya berarti memang beliau sudah mengakui ya. Barangkali ya sudah ada hasilnya, barangkali memang seperti itu. Iya. Iya, dilanjut lagi nih dari Lisa kembali nih Bu. Assalamualaikum Bu Heni. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, bagaimana cara mencegah stres terjadi akibat jika kita di PHK dari pekerjaan? Terima kasih. Wassalam. Ya, oke. Jika kita di PHK dari pekerjaan, iya, ini mah
juga krisis. Lagi-lagi krisis, sesuatu yang datang tiba-tiba. Bu Heni lagi-lagi sudah mengatakan di awal ya, tapi akan Ibu Heni ulang. Pertama adalah harus menerima itu tadi. Menerima tadi. Ya, jadi ketika kita di PHK atau ketika kita dalam kondisi kehilangan sesuatu, orang yang kita cintai, pekerjaan kita atau apapun itu, pasti kok kita akan merasakan yang namanya sedih, stres, rasa takut. Nanti kehidupan kita akan bagaimana? Ya, kembali lagi tetap kepada pengelolaan pola pikir kita. Ya, kalau misalnya saat ini kita di PHK dalam masa pandemi seperti ini, ingat kok, Allah itu kan sudah menetapkan rezekinya masing-masing. Iya. Ya, berpulang lagi selain tadi pengelolaan pola pikir seperti yang sudah Ibu Heni bilang, tetap kembali bertawakal kepada Allah. Ya, kita harus bersikap tabah, tapi tidak menyangkal, tidak melakukan penyangkalan. Iya, saya saat ini sedang sedih. Saya saat ini sedang dalam kondisi enggak kehilangan segala-galanya. Iya, tapi ingat, tawakal, insya Allah akan berikan pengganti yang lebih baik. Ya, gitu sih kira-kira. Iya, itu tadi ya Lisa sudah dijawab dari Bu Heni. Ya, pastinya kita harus banyak-banyak bertawakal aja, berdoa. Insya Allah nanti mungkin setelah pandemi COVID-19 ini berlalu, ya siapa tahu, kita kan nggak pernah tahu ya Bu ya, siapa tahu nanti kita dipanggil lagi buat, jangan lupa ikhtiar juga sih, ya selain berdoa. Sekarang kan barangkali banyak teman-teman yang barangkali kalau misalnya masih ada dana sedikit, bisa kok kita misalnya jajanan online, kalau masih ada dana. Begitu ya, bisa kok misalnya jualan sayur keliling kalau masih ada, tentunya dengan mengikuti protokol kesehatan itu kalau masih ada gitu ya. Barangkali begitu, atau misalnya tadi kalau nggak ada apa-apa sekali, bisa kok kakaknya misalnya ke posko bantuan sosial terdekat, itu bisa. Iya, oke. Nah, ini untuk mengelola stres di masa pandemi COVID-19 ini tujuan utamanya apa nih Bu Heni? Tujuan mengelola stres ya? Iya, tujuan. Kenapa kok mengelola stres itu sangat penting di masa pandemi ini? Sekali lagi, karena yang kita butuhkan saat ini bukan kekuatan, bukan juga pinter kita, tapi adalah kemampuan kita beradaptasi dalam situasi saat ini. Itu yang sangat penting. Kenapa? Sekali lagi, kesehatan fisik juga penting, tapi kesehatan jiwa juga sangat penting. Kenapa tadi? Dampak psikologisnya sangat luar biasa, bahkan mungkin setelah selesai pandemi ini pun masih akan tetap berlanjut. Begitu. Itulah kenapa kok penting sekali untuk mengelola stres, begitu kira-kira. Ya, tadi tujuan dari stres sendiri ya. Tujuan dari mengelola stres tadi ya Bu Heni ya. Iya. Sebenarnya untuk stres sendiri kira-kira bisa nggak dicegah ini? Mencegah stres, stres itu lagi-lagi nggak dicegah sih, bisa ya. Tadi dengan melakukan hal yang apa yang kita suka, misalnya yang kita suka, selalu berpikiran positif, misalnya ya. Tadi Bu Heni sudah bilang kemampuan adaptasi lah yang sangat penting. Adaptasi dengan berbagai perubahan. Tadi itu sih yang kira-kira sangat kita perlukan. Nah, untuk kita kan kena dampak dari pandemi COVID-19 ini kan tidak diduga-duga ya Bu Heni ya. Mungkin kita tuh stres tuh mungkin karena terkejut ataupun gimana gitu kan. Selama ini kan kita cuman pertama kali melihat terjadi penyebaran COVID-19 ini kan di luar ya. Iya, nggak nyangka juga di Indonesia terkena juga ini dampak dari COVID-19 ini. Bahkan di Belitung sendiri juga kena gitu ya. Betul banget. Ya, ini berpengaruh sekali ini sama tingkatan stres kita ya Bu ya. Betul banget. Jadi memang COVID-19 ini memang berdampak sekali terhadap kesehatan mental kita. Iya. Ya, makanya kita sangat perlu sekali tadi untuk mengatasi, untuk mengelola manajemen stres kita dengan baik, supaya apa? Supaya kita bisa menjalani ya
masa-masa pandemi ini dengan lebih tabah. Seperti itu kira-kira sih. Iya, kita bacain dulu SMS-nya Bu Heni. Iya, selamat siang Kak Arin, selamat siang Bu Heni, selamat siang. Aku nak bertanya, stres apa yang paling mematikan? Apakah stres karena cinta, karena pekerjaan, karena tidak ada uang, atau karena stres karena virus corona? Ya, terima kasih ya. Ya, silakan Bu Heni. Waduh ya. Ya. Sebenarnya yang disebutkan sama siapa tadi namanya? Ini nggak ada nama pengirimnya ya. Yang disebutkan tadi, entah itu cinta, entah itu masalah apapun ya. Tapi kalau kita nggak punya kemampuan untuk adaptable gitu ya, untuk beradaptasi dengan situasi apapun, tentu itu bisa mematikan. Jadi tergantung dari pola pikir kita sendiri, memaknai masalah itu seperti apa ya. Jadi ada orang yang tadi contohnya ya cinta bisa mematikan. Kalau dia itu berpikir negatif, bisa endingnya juga bunuh diri kan. Betul. Gitu. Bahkan pekerjaan juga gitu ya. Jadi tergantung pada individunya masing-masing meresponi setiap permasalahan dalam kehidupannya. Gitu barangkali. Iya, ini dari Pak Yadi kembali nih, Bu Heni. Benar ndak Bu, tingkat akibat stres pada tiap orang berbeda? Ada yang nyanyuk, ada yang ngirit kaleng karena stres sedikit saja. Dari Pak Yadi. Silakan Bu Heni. Iya, memang ya Pak. Stres itu kan setiap orang beda-beda ya. Seperti yang Bu Heni sudah bilang tadi, kenapa kok beda-beda? Karena setiap orang itu cara meresponnya juga berbeda-beda. Iya. Nah, barangkali contoh sederhananya misalnya ada orang yang miskin nih, tapi dia happy banget. Iya. Dia bahagia dengan hidup, dengan apa yang dia punya. Tapi ada orang yang kaya raya, nggak kekurangan satupun, tapi dia merasa kok ada yang kurang ya. Kok merasa sedih aja, merasa kesepian. Dia itu tadi memaknai sesuatu. Dan tadi sekali lagi Bu Heni bilang yang tadi nyanyo ya, irit kaleng katanya. Itu bukan lagi stres namanya Pak ya, tapi sudah gangguan jiwa yang berat. Ya usut punya usut ya, tadi sumbernya adalah dari sumber stresornya itu sendiri. Jadi kalau nggak dikelola jangka panjang ya tentunya bisa loh ke arah sana. Gitu. Iya. Itu antara tadi kan Pak ya dibilang tuh nyanyo sama pelupa itu sama nggak Bu kira-kira? Nyanyo tuh kan kalau tergantung ya, ini tergantung ya. Nyanyonya misalnya kalau orang-orangnya masih muda, tapi nyanyo gitu ya. Nyanyo misalnya dikit-dikit lupa lepasin HP-nya di mana misalnya, padahal udah di dekat dia, bisa jadi itu adalah tanda-tandanya. Tanda-tanda dari stres tadi. Atau misalnya anak SD yang dipaksa belajar terus misalnya ya, tanpa ada dipaksakan misalnya untuk atau diporsir misalnya, tentu mereka akan lupa nih. Nah itu juga tanda dari stres. Tapi kalau misalnya orangnya sudah lansia sih, itu ya memang benar-benar bukan tadi tanda stres ya, tapi memang nyanyo gitu. Memang udah faktornya kali ya Bu ya. Faktor usianya gitu. Tapi kalau irit kaleng tadi juga, kalau udah keliling jalan, irit kaleng, nggak pakai baju, udah hilang realitas, ya itu gangguan jiwa berat. Itu udah gangguan jiwa itu berat. Bukan stres lagi. Bukan stres lagi ya. Kalau udah gangguan jiwa lagi, mungkin butuh obat kali ya Bu ya. Nah itu yang dibutuhkan obat tuh yang seperti itu, ya gitu. Oke. Untuk stres sendiri, kira-kira bisa nggak mengarah ke depresi ini Bu? Ya bisa. Bisa ya? Bisa banget. Bisa banget, bahkan tadi sampai berujung kepada bunuh diri. Ya, tadi kan Bu Heni lagi-lagi bilang ya, stres itu kan nggak bisa dihindari, tapi bisanya dikelola dengan baik. Tapi kalau nggak dikelola dengan baik dan terus berlanjut, ya bisa mengarah ke arah depresi itu tadi. Bahkan bunuh diri itu. Iya. Oke. Ini ada pertanyaan nih dari Bang Galang ya, Bu Heni. Katanya mau bertanya nih kepada Bu Heni, katanya kalau sudah terlalu lama menjomblo, katanya bisa aja menimbulkan stres. Waduh.
gini ya, lagi-lagi tergantung dari sikap, dari respon kita Dari dalam, respon kita, ya. dalam memaknai sesuatu. Tadi mungkin bagi Bang Galang jomblo itu menimbulkan beban pikiran, ya tentu aja itu stres gitu. Itu stres, ya. Tapi kalau misalnya Bang Galangnya menanggapi jomblo itu kan ya sesuatu yang sehat, misalnya Iya. sesuatu yang sesuatu yang positif, misalnya yang sesuatu ya saya jomblo bisa bebas mau ngapain misalnya, ya. Memang mungkin secara keagamannya juga memang harusnya seperti itu gitu ya. Is okay loh, nggak masalah, itu nggak akan menimbulkan stres, beban begitu. Jadi tergantung cara kita meresponi setiap masalah yang kita punya, gitu kan. Begitu barangkali. Iya, satu SMS lagi ya Bu Heni ya. Katanya mau bertanya nih, kalau stres bisa nggak bikin kebotakan katanya. Iya. Tadi kan mengingat Bu Heni sudah bilang ya, bisa mempengaruhi gangguan kesehatan. Bisa aja, ada kemungkinan. Bisa aja. Nanti kan bisa aja sih ya mempengaruhi tadi kebotakan dan sebagainya. Tapi tentunya harus ada pemeriksaan dulu ya. Harus ada pemeriksaan ya Bu ya. Ini dari Pak Yadi kembali nih Bu Heni, katanya kalau karaokean bisa nggak Bu ya untuk mengurangi ataupun menghilangkan stres katanya. Oke, iya. Pak Yadi, lakukan apa yang memang kita suka lakukan. Jadi sebenarnya mengatasi stres itu semua orang bisa lakukan gitu ya. Lakukan apa aja yang menjadi kesenangan kita. Iya. Tadi kalau kita senang mancing, kita senang nyanyi, ya lakukan. Yang penting hati kita ini senang, hati kita bahagia. Itu, ya lakukan apa yang menjadi kesenangan kita selama itu positif, begitu. Iya. Jadi untuk Pak Yadi, lakukan apa yang membuat Pak Yadi senang ya Bu ya. Iya, ini sepertinya kita sudah di penghujung acara ya Bu Heni ya. Silakan Bu Heni mungkin kesimpulannya dan juga untuk call center untuk ya bisa diinformasikan. Kesimpulannya sih ya, stres itu kan sesuatu yang normal gitu ya. Kita normal kok dalam saat ini merasa ketakutan, merasakan kecemasan, ya normal-normal saja. Tapi kelola pola pikir kita dengan lebih baik. Ya, tadi Bu Eni berkata saat ini yang bisa kita lakukan bukan menjadi kuat, bukan menjadi sok pintar, tapi kemampuan kita beradaptasi dengan situasi saat ini, itu yang sangat penting. Gitu ya. Dan barangkali bagi teman-teman yang barangkali membutuhkan konseling ya, konseling online bisa kok, tentunya dengan mendaftar dulu ya di administrasi Kak Heni ya. Administrasinya? Nanti ke Bang Roji aja 081. Bang Rozi? Iya, Bang Rozi. Berapa? 081 929 689 079. Diulang lagi nih Bu Heni? Oke, Bu Heni ulang ya. 081 929 689 079. Dan Bu Eni melayaninya terbatas setiap hari ya. Jadi dari jam 8 sampai jam 12. Dari jam 8 sampai jam 12. Jam 12 itu setiap hari atau apa? Setiap hari. Setiap hari. Oke, setiap hari kecuali hari Minggu ya. Iya, gitu, jadi Senin sampai Sabtu ya. Ya, bagi teman-teman yang membutuhkan untuk
mendaftarkan diri dulu, bertanya dulu kepada adminnya ya. Iya. Karena nanti kan untuk sesi konseling biasanya Bu Heni membatasi 45 menit. Boleh, nanti silakan. Kalau bagi teman-teman yang barangkali sudah di tahap yang tadi Berat gitu ya. berat gitu, silakan untuk berkonsultasi, silakan. Iya, tadi silakan nih untuk pendengar yang nantinya pengen berkonsultasi, yang pengen bertanya kepada Bu Heni di 0819 2968 9079 di call centernya Bu ya, Bang Rozi. di Bang Rozi. Iya, ada lagi Bu yang mau ditambahkan sebelum nanti kita tutup ini? Sepertinya sudah cukup ya. Sudah cukup. Oke. Baik para pendengar Sisnet Radio dimanapun saja Anda berada, di kesempatan siang hari ini sepertinya tuntas sudah kebersamaan kita. Terima kasih untuk pendengar semuanya yang sudah berpartisipasi di kesempatan siang hari ini, yang sudah bertanya juga kepada narasumber kita ya, Ibu Heni Puspitasari. Semoga apa yang Bu Heni sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan kami juga mohon maaf apabila terdapat salah kata ataupun salah ucap. Dan akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja kita menyaksikan layanan talkshow live interaktif yang diselenggarakan oleh Sisnet Radio 90,50 FM dan didukung oleh UPT RSUD Kabupaten Belitung Timur. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan dan sampai jumpa di talkshow selanjutnya.